Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. La sahibi hadzal kitab wa ila jami'i syurrahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ada 'alaina min barakatihi wa futuhatihi wa fuyudatihi ila an qala wasta'mil al-ma'thura min dzikrin du'a wa kadzaka tasbihun wa tahlilun jala. Amalkanlah zikir-zikir yang ma'thur, yang diriwayatkan dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai doa bagi kita. Ulama punya manzil, ulama punya hisnul hasin, ulama punya zikir ma'thurat, ya, Imam Hasan Al-Banna. Kita di Temboro punya ayatul hirz, semuanya mirip-mirip. Semuanya mirip-mirip. Biasanya dimulai dengan Al-Baqarah 5 ayat, kemudian ayat kursi, kemudian la ikraha fiddin, kemudian amanar rasul, kemudian tulijul lail, kemudian laqad ja, Yasin pagi, petang, begitu-begitu. Nanti ada ayat 5, ayat penjagaan. Dan doa pagi petang yang Nabi SAW ajarkan. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bi ahad min khalqik. Ini asbahtu usyiduk wa usyidu hamalata arsyik. Asbahna ala fitratil Islam. Kemudian doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik. Zikir tasbih, tahlil, tahmid, takbir, sholawat, istighfar. Doa-doa yang ma'thur dari Nabi SAW ini hendaklah kita istiqomahkan pagi dan petang minimal. Dan memang perintahnya ya alladzina amanu taqullaha alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan diperintahkan untuk zikir sebanyak-banyaknya dan secara khusus disebut 2 waktu terpenting, ba'da subuh dan ba'da asar, sebagai pergantian shiftnya para malaikat. Diharapkan agar di setiap laporan amal yang naik kita sedang dalam ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dipastikan zikir-zikirnya ma'thur, diriwayatkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuraqibul maula bisirrin wal alan wa 'alal ilahi bikulli amrin awila. Nah, tujuan zikir adalah bagaimana kita merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi sendiri ataupun di keramaian. Nah, itu tujuan zikir nanti. Nah, mana lebih baik, zikir hati atau zikir lisan? Dua-duanya baik. Yang nggak baik itu orang nggak zikir. Kadang-kadang kita suka apa? Suka membanding-bandingkan. Sehingga para ulama mengatakan al-ghaflatu fi dzikr khairun minal ghaflati 'anil dzikr. Lalai di dalam berzikir itu lebih baik daripada nggak ingat zikir sama sekali. Nah, lebih baik daripada nggak zikir sama sekali. Dan memang tingkatan-tingkatan itu. Mari kita baca di Syarah Hikam. Tingkatan zikir pertama itu adalah bil lisan. Kemudian yang kedua adalah bil qalbi wal lisan. Yang ketiga, hatinya udah berzikir terus, ya itu udah nggak mau maksiat udah. Nah, ini seperti yang ini. Hatinya sudah merasa selalu bersama Allah dalam kesendirian atau dalam keramaian. Baru yang ketiga namanya fikrah. Sudah mulai masuk, ya. Bukan sekedar ingat tapi sudah memikirkan kekuasaan Allah. Baru yang kelima adalah nazrah, berpikir lebih mendalam tentang kemahahebatan, tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini.
Nah, jadi zikir kita mesti nanti pada waktunya naik, bukan hanya zikrul lisan, tapi zikrul qalbi ma'al lisan. Bahkan nanti sisa zikir hati saja, hatinya sudah tidak pernah lupa, hatinya tidak pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keramaian ataupun di kesendirian. Wa 'alal ilahi bikulli amrin awila, hendaklah segala urusan dipasrahkan, disesuaikan dengan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti pada ujungnya zikir-zikir itu adalah mengingatkan kita bahwa segala urusan kita serahkan, kita pasrahkan, kita gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti ucapan Nabi Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan Fir'aun dan sudah judek, kalau kata orang Jawa, udah terampun-ampun ngadepin Fir'aun. Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa ufawwidu amri ilallah innallaha basir bil ibad. Allah jaga Nabi Musa dari segala rencana jahatnya Fir'aun dan bala tentaranya, dan Nabi Musa mengutarakan, aku pasrahkan segala urusanku kepada Allah, dan sesungguhnya Allah yang maha melihat terhadap kondisi hambanya, baik yang baik dan yang buruk. Karena itulah nanti puncak ketenangan, puncak kenyamanan ketika kita menggantungkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama hati ini tektok sama makhluk, ada kesumpekan, ada kesempitan, ada keputusasaan, ada kekhawatiran, tapi ketika segalanya kita serahkan dan pasrahkan kepada Allah, tentunya selepas ikhtiar terbaik. Jangan waktunya ikhtiar diserahin ke Allah. Nggak ngaji, nggak ngafal Quran. Sekarang jadwalnya ngafal Quran, saya serahkan sama Allah. Kalau itu namanya males. Enggak. Kok nggak kerja Pak? Saya serahkan sama Allah. Kata Allah, itu ente ngapain kok semuanya diserahin gitu. Bukan gitu cara menyerahkan ke Allah. Semua jalan sudah ditempuh, semua ikhtiar terbaik sudah dilakukan, lalu hasilnya pasrahkan ke Allah. Lalu hati jangan pernah bergantung dengan upaya yang dikerjakan. Karena kalau lihat upaya yang dikerjakan, wah kita mau sampai kapan nih kayaknya? Mau kapan beres nih urusannya? Nah, tapi selepas kita ikhtiar yang maksimal, maka kita lupakan itu semua ikhtiar, karena ikhtiar pun kita hanya ikut perintah Allah. Setelah ikhtiar itu hati hanya bergantung kepada Allah, hasil kita serahkan kepada Dia. Mungkin saja ada usaha-usaha kita yang tidak dilihat oleh orang lain atau belum mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau hati kita kepada amal kita sakit nanti. Tapi kalau kita serahkan kepada Allah, maka insya Allah Allah yang akan membalasnya. Ya samalah. Ya kadang pengajian kan ada 10 orang, ada 8 orang, 7 orang, kan tetap beda tuh. Maka kalau kita karena Allah, alhamdulillah masih ada yang dengar. Yang kedua, alhamdulillah saya bisa baca kitab terus. Maka jalan aja terus. Ya. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga bisa istiqomah gitu. Berapapun orang yang hadir. Karena dari dulu saya pengen baca banget nih kitab Kifayatul Atqiya, akhirnya bisa juga kebaca. Nah, intinya buat kita pribadi. Kemudian selanjutnya, semoga waktunya cukup. Ini agak panjang, kalau enggak nanti kita lanjutkan di pekan depan. Beliau bercerita tentang adab-adab membaca Al-Quran. Dza ba'du adabin liqarin watluban baqin minat tibyani wanhu mukammila. Ini aku terangkan beberapa adab bagi orang yang membaca Al-Quran. Selebihnya kalau ingin lebih lengkap, bacalah di dalam kitab Tibyan. Karena di Tibyan itulah At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, miliknya Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Walaupun di sini juga cukup banyak nih beliau sampaikan, tapi tetap saja nggak selengkap At-Tibyan. Nah, ini dalam kitab Nasaih Ad-Diniyah. Beliau menjelaskan bahwa Imam Abdul Al-Haddad bahwa adab membaca Quran itu ada adab zahir dan batin. Dan bacaan
Al-Quran tidak akan sampai kepada derajatnya orang-orang yang Allah bersihkan kehidupannya dengan Al-Quran sampai orang tersebut memiliki adab yang sama dengan orang-orang yang betul-betul memuliakan Al-Quran. Orang yang kurang adabnya dalam baca Al-Quran, maka bacaannya belum sempurna, walaupun dia mendapat pahala. Dan dia juga tetap mendapatkan kemuliaan. Di antara adab yang paling penting adalah, kata beliau yang pertama, hendaklah tujuan membacanya adalah murni mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting. Apalagi kita lagi jadi imam, apalagi kita lagi sedang membaca di depan khalayak, kan pengennya dipuji orang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak ada yang Allahin, itu udah beda hatinya. Allah. Yang Allahin enggak ada. Karena lagi pada ngantuk, udah beda, enggak boleh. Jadi bacaan Quran kita sebaik apapun, maka tujuan tertingginya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Kemudian yang kedua, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat untuk mendapatkan pahala, tidak pamer, tidak dibuat-buat, tidak diperindah untuk makhluk. Ini intinya satu lah, ini masih poin satu. Semata karena Allah, mendekat kepadanya, ingin meraih anugerah darinya, bukan untuk yang lain. Juga bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Nah, itu intinya semata karena Allah. Kemudian yang kedua, hendaknya hatinya penuh dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sambil baca Quran, lagi baca Quran di HP, ada WhatsApp masuk, pencet WhatsApp. Ini namanya nggak mengagungkan Allah. Ya, kalau kita lagi ditelepon Pak Prabowo, berani kita ngangkat telepon yang lain? Enggak. Ini kita lagi istilahnya jadi lagi mukalamah sama Allah, lagi ditelepon sama Allah. Kita lagi berdiskusi, kita lagi ngobrol. Kita ganti yang lain. Nah, ini pentingnya kita punya adab, kita penuhi hati kita dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk kepada keagungannya, hati yang khusyuk, badan yang khusyuk, tidak banyak gerak sana, gerak sini, garuk sana, garuk sini. Tengok sana, tengok sini, tidak. Sehingga dengan pengagungannya dan kekhusyuannya seakan-akan dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sambil membaca kitab yang isinya adalah larangan dan perintahnya. Seakan-akan kita di hadapan Allah, kita dikasih satu kitab untuk kita baca yang semua di situ bercerita tentang larangan dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting kata beliau. Berarti apa? Yang pertama, niat yang kuat semata karena Allah, bukan untuk tujuan yang lain. Yang kedua adalah bagaimana hati kita penuh dengan rasa pengagungan, dengan penuh rasa kekhusyuan terhadap Al-Quran yang sedang kita baca dan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa menghadirkan itu? Kita perlu merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'a mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun." Kita mesti ingat ayat ini. Kata Allah, kalaulah aku turunkan Quran ini, aku berikan kepada gunung, maka engkau akan lihat gunung itu akan khusyuk, akan tertunduk, akan konsentrasi. Mutasaddian min khasyatillah. Apa tasaddu? Cari tasaddu. Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah perumpamaan yang aku buat kepada manusia agar mereka mau berpikir. Lebih besar mana sih kita dengan gunung? Lebih kokoh mana sih kita dengan gunung? Gunung yang sebesar itu pun mereka akan tertunduk, mereka akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita, itulah hebatnya manusia. Gunung takut, malaikat takut, manusia nyantai aja. Ya. Bahkan di barat, waliyadzubillah, Quran dibakar.
Quran dijadikan apa? Toilet paper coba buat cebok. Allahu Akbar. Itu gimana ntar di akhirat tuh? Apa tasaddian min khasyatillah. Masya Allah. Gimana ya ntar mutasaddian pecah, ya, hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nyantai. Ya, ya Allah, itu pentingnya kita terus belajar, terus mendekat kepada Allah agar kita tahu kemahahebatan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Abdullah Al-Haddad melanjutkan bahwa membaca Al-Quran termasuk ibadah yang paling utama dan ibadah yang paling agung, ketaatan yang paling utama, yang memiliki pahala yang agung dan balasan dari Allah yang sangat mulia. Allah SWT berfirman, "Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur yuwafihum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur." Sungguhnya mereka yang membaca kitab Allah, lalu salat, lalu infak, mereka lah orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah akan berikan mereka balasan yang sempurna dan Allah akan terus tambahi karunia-Nya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri perbuatan baik hambanya. Nabi SAW bersabda, "Afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran." Ibadah terbaik umatku adalah membaca Al-Quran. Afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Wa qala alaihi salatu wassalam, "Man qara harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha." La aqulu alif lam mim harfun wahid bal alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka Allah akan tulis baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Kata Nabi, aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini alamnya di dalam syarah-syarah kitab hadis ini, kalau alif lam mimnya itu seperti alam taro. Alif, lam, mim, alam. Atau hamzah, lam, mim. Kan hurufnya nggak ada yang double. Bagaimana dengan alif lam mim yang ada di awal Al-Baqarah? Itu mah bukan 3 huruf. Alif udah 3 tuh hurufnya. Lam 3 lagi. Mim 3 lagi. Maka kalau alif lam mim di awal Baqarah itu bukan 3 huruf. Berapa huruf? 9 huruf. Alif, hamzah, lam, fa, lam, alif, mim, mim, ya, mim. Nabi SAW juga berkata, Allah SWT berfirman dalam hadits qudsi, "Man syaghalahu dzikri wa tilawatu kitabi an masalati a'tait afdal ma utiya sa'ilin wa fadlu kalamila ala sa'il kalam ka fadlillah ala khalqih." Siapa yang disibukkan oleh mengingatku dan membaca Al-Qur'an sampai tidak sempat untuk berdoa meminta, kata Allah SWT, aku akan beri kepadanya anugerah yang paling istimewa dari orang yang rajin berdoa. Ada orang rajin zikir, rajin ngaji, rajin baca Quran, sampai gak sempat doa. Kata Allah, jangan khawatir, orang itu aku kasih anugerah yang lebih istimewa dari orang yang rajin berdoa. Mengapa bisa demikian? Karena keutamaan kalamullah melebihi kalam-kalam yang lain. Itu seperti keutamaan Allah melebihi makhluknya. Zikir, doa itu dari lisan kita, tapi Al-Quran adalah kalamullah. Maka nilainya begitu tinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW juga bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran karena sungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pembela bagi orang-orang yang dekat dengannya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Man qara'al Qur'an wa huwa qa'imun fi shalah kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah." Siapa yang baca Al-Qur'an sambil berdiri salat, maka dia dapat 100 kebaikan. Makanya kadang-kadang kita baca Quran dalam salat tuh malesnya enggak kira-kira.
Atau sering sekali kita nggak lancar hafalan jadinya, padahal luar biasa. Maka selagi kita sanggup berdiri, jangan sholat sunnah duduk, karena nanti pahalanya berkurang. Siapa yang membaca Al-Quran sambil duduk di dalam sholat, setiap huruf yang dia baca maka bernilai 50 kebaikan. Jadi kalau 10 tadi di luar sholat, di dalam sholat 100 sambil berdiri, sambil duduk 50. Ya. Siapa yang bacanya di luar sholat ala taharatin, dalam keadaan suci, ini kata Sayyidina Ali, 25 pahala ternyata. Dalam keadaan punya wudhu di luar sholat 25 kebaikan setiap satu huruf. Nah, siapa yang membaca Quran tidak pakai wudhu, nggak ada wudhu di luar sholat, maka dia dapat 10 kebaikan. Jadi yang 10 itu menurut Sayyidina Ali adalah yang nggak pakai wudhu di luar sholat. Nah, ini juga ada nih di dalam fadilah amal. Nah, ini keterangan-keterangan ulama luar biasa. Imam Nawawi rahmatullah alaih berkata di dalam kitab Al-Adhkar, selayaknya seseorang mendawamkan membaca Quran siang dan malam dalam perjalanan ataupun di rumahnya. Nah, ini yang masyhur ya. Sejarah yang masyhur yang sering diceritakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Di Tibyan beliau cerita, di Al-Adhkar beliau cerita. Salaf punya kebiasaan yang berbeda-beda tentang berapa kali dalam satu waktu mereka menghatamkan Quran. Sebagian salaf mereka menghatamkan Quran tiap 2 bulan sekali. Ya, panjang 2 bulan hatam nggak? Ada yang 2 bulan sekali, ada yang tiap bulan sekali, ada yang tiap 10 hari sekali, ada yang tiap 8 hari sekali, ada yang hatam setiap seminggu sekali, dan seminggu sekali. Kebanyakan perbuatan salaf begini. Ini namanya metode apa? Fami bisyaukin. Ini amalannya hari. Kalau kita, sebagian lagi ada yang hatam per 6 hari, sebagian lagi ada yang hatam per 4 hari, dan banyak dari kalangan salaf hatam 3 hari sekali. Sehari 10 juz. Dan banyak juga dari kalangan mereka sehari semalam hatam 1 kali hatam. Termasuk yang saya tahu itu Gus Rizki itu, anaknya Abah Taufik Kiai Amsilati itu, yang saya tahu beliau itu hatam Quran tiap hari. Tapi bacanya dalam hati. Jadi bacanya tuh bukan bisaut gitu, tapi dia dialirkan doang, kan lebih cepet tuh. Contoh ya, ini saya baca. Itu jadi lebih cepet. Itu kalau nggak salah, beliau hatam tiap 6 jam. Itu sekamar sama saya di Tarim Darul Mustafa. Pegangan Quran dulu. Ya anak kiai. Lah Ustadz apa amalannya? Saya tidur sama wali-wali itu aja. Saya Darul Mustafa tidur aja. Sekamar sama Gus Nanal, saya sekamar sama Gus, siapa tuh anaknya Ketua Umum NU yang lalu, Kiai Miftahul Akhyar. Anaknya namanya lupa saya. Nah, itu saya sering kumpul sama orang-orang hebat. Mereka mah hebat, saya mah numpang tidurnya di samping mereka. Semoga kecipratan berkahnya. Lupa, wajahnya ingat, namanya lupa. 2021, udah 4 tahun nggak ketemu. Sebagian lagi ada yang 2 kali hatam, siang sekali, malam sekali. Sebagian lagi ada yang hatam 3 kali.
Dan yang paling banyak hatam 8 kali. Siang 4 kali, malam 4 kali. Jangan heran. Ya, waktu sudah dilipat untuk mereka. Ya. Terus yang terbaik yang mana? Kata Imam Nawawi. Ya itu beda-beda orang. Kalau orang itu ingin mendalami pemahaman Al-Quran, sebaiknya dia berhenti atau punya istiqomah baca sesuai dengan yang dia sanggup untuk memahami secara dalam. Sumpama kalau bacanya pelan terus sambil direnungi, sambil dibaca tafsirnya, sambil ditadaburi ayatnya, sehari itu cuma dapat sejuz, ya berarti kalau emang tujuannya mau paham, ya berarti sejuz yang terbaik buat dia. Gitu. Kemudian kalau kita nih orang sibuk ngajar, sibuk menjalankan roda pemerintahan, ya, sibuk diberikan tugas untuk kemaslahatan banyak umat muslimin, maka kata beliau, hendaklah dia atur waktunya, jangan sampai nggak baca Quran sama sekali, dan jangan sampai tugas-tugasnya itu terbengkalai, gitu. Nah, siapa yang tidak sibuk dan siapa yang tidak ingin untuk dibaca sambil pemahaman yang mendalam, kata beliau, hendaklah memperbanyak sebisa mungkin dengan tanpa membuatnya bosan dan dengan tanpa adanya hadromah fil qiraah. Hadromah tuh jadi kayak orang kumur-kumur gitu. Ya Al-Qur'an lagi kalau misalnya amin kayak orang tarawih 23 rakaat 7 menit itu. Namanya Allah Akbar, Allah itu hadromah namanya. Hadromah fil qiraah. Gremeng, kumur-kumur sambil baca. Begitu ya. Kalau memang kita pengen memperdalam pemahaman, ya nggak usah banyak-banyak. Atau kita orang sibuk, jangan gara-gara baca Quran, kenapa kamu telat masuk kantor? Baca target 3 juz. Kalau kamu nyelesain Quran aja sana, nggak usah kerja. Akhirnya dipecat, jadi nggak benar. Tapi yang punya kelapangan waktu, perbanyak baca Quran, itu yang terbaik. Dengan tanpa membuatnya bosan karena terlalu banyak, terlalu ngejos, atau karena targetnya banyak, akhirnya bacanya jadi sembarangan, jadi kayak orang kumur-kumur. Sebagian ulama mutaqaddimin, mereka memakruhkan menghatamkan Quran dalam sehari semalam. Nah, itu berdasarkan hadis Nabi SAW, la yafqah man qara'al Quran fi aqal min salas. Tidak akan paham orang yang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Jadi sebagian ulama ada yang memakruhkan atau tidak menyukai itu. Nah, kita bahas lagi di pembahasan ini nanti di pertemuan selanjutnya, insyaallah taala. Hada billahi taufik. Semoga manfaat dan semoga kita senantiasa sibuk dengan zikir, doa, hati yang senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan seluruh urusan kita kepada Allah, dan kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat terbaik yang kita gantungkan segala urusan kita, selalu merasa diawasi, dan di antara bentuk kita ingat kepada Allah, ibadah dan zikir terbaik adalah dengan Al-Qur'an. Jangan sampai ada sehari pun kita tidak berinteraksi dengan kalamnya. Semoga Allah berikan kita taufik. Hadza billahi taufik. Subhanakum hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.